Lagi datang rajinnya berkebun, nanam ulang bunga-bunga yang udah kelelahan, sekaligus ngerapihin tanaman yang udah lebat. Nggak lupa ngasih makan koi-koi kesayangan aku. Assalamualaikum, berjumpa lagi di A Day in My Life guys. Gak ngoprek terus di dapur ya. Sekarang kita pindah ke depan dulu nih. Mau ngapain coba ya kira-kira? Pagi-pagi tentunya kita awali dengan bismillah ya, agar semua yang kita kerjakan selalu dalam keridhaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Rutinitas biasa ibu-ibu di pagi hari ya bun, beres-beres rumah dan nyiapin anak sekolah. Ini kebetulan udah jamnya Mas Bram berangkat sekolah, dan yang antar ya siapa lagi kalau bukan ayahnya. Kalau aku sih bagian jemputnya aja ya bun, karena kalau pagi-pagi biasalah ya penuh dengan kesibukan. Memanglah emak-emak. Salam dulu, peluk cium, jangan lupa doanya biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu dalam kebaikan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa Mas Bram, hati-hati. Dadah-dadah dulu, peluk dulu, pokoknya sayang, peluk erat deh. Belajar yang rajin, jangan lupa berdoa dan selalu hati-hati dimanapun. Yang satu udah berangkat sekolah, sementara Kak Lintang karena baru lulus SD jadi dia masih belum masuk sekolah ya guys. Sementara itu si adik Sena belum bangun. Yowes lah, ini adalah kesempatan aku buat beres-beres kebun. Hore! Oke, lanjut aja tanpa berlama-lama mumpung masih sepi. Aku siap-siapin dulu bahan dan alat-alatnya. Ini aku ada tanah humus yang udah aku beli beberapa hari yang lalu. Ini baru sempat aku pakai ya, karena ya mau gimana lagi, sok sibuk banget kan aku. Oke, di sini aku mau pindah-pindahin atau menanam ulang bunga-bunga yang nampaknya sudah kelelahan. Ini ada jenis bunga krokot atau biasa disebut portulasa, moss rose atau bunga ilat pitik ya kalau biasa orang Jawa bilang. Bahkan ada nama lainnya juga loh, yaitu bunga pukul 9, karena di jam itu bunga ini lagi mekar-mekar cantiknya. Di sini aku mau buang tanah lamanya dan aku ganti medianya dengan menggunakan tanah humus ini. Karena tanah humus ini berperan penting dalam kesuburan tanah dengan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Di sini aku mulai mengganti media dengan tanah humus. Lalu satu persatu aku pindahkan bunga krokotnya ke tanah yang sudah tersedia. Bunga krokot ini berbagai jenis warna ya, ada yang ungu, putih, dan juga warna pink. Ini pokoknya cantik banget kalau dia sedang berbunga. Nah, ini masih banyak sisa tanah humusnya ya. Aku mau tambahkan ke tanaman lainnya seperti ke pohon bunga mawar ini dan juga ke pohon pucuk merah ini. Pohon pucuk merahnya udah tinggi ya, cuma aku tanamnya di pot. Ini sengaja aku tanam di pot biar tidak terlalu tinggi, besar gitu, dan mudah aku bentuk juga. Dan di sini aku juga mau memindahkan bunga yang dari jenis keladi. Di sini aku nggak tahu pasti ini bunga namanya dari jenis apa, yang pastinya ini berwarna pink. Begitupun tangkainya ya sama warnanya pink juga. Di sini aku pindahin karena ternyata di pot ini ada tumbuh bibit bunga yang lain. Jadi heman-heman ya, takutnya mengganggu bibit barunya. Dan biar bisa tumbuh, jadi aku pindahkan salah satunya aja. Oke, pindah memindah udah selesai, dan ini nih masalahnya. Masalah apa lagi nih? Rumput yang ini ternyata tumbuhnya kurang baik, dan ini harus ditambahkan lagi dengan rumput yang baru biar bisa merata tumbuhnya gitu ya, nggak belang-belang seperti ini. Jadi aku harus cari bibit yang baru dulu, kemudian ditanam ke tanah yang udah aku gali-gali seperti tadi ya, udah aku gali. Nah, di sini aku mengambil rumput bibitnya itu dari sini nih, dari tempat tersembunyi yang masih subur yang bagus. Oke. Dan kita lanjut aja, kita tanam kembali nih di sini. Ditanam seperti ini, lalu kita kokohkan kembali dengan tanah. Oke, sebelumnya ini tanahnya ini aku kasih tanah humus juga ya. Biar apa? Biar subur juga ya nanti pertumbuhan rumputnya. Oke, kita gali-gali seperti ini dulu tanahnya, kemudian kita letakkan rumputnya dan kita kokohkan dengan cara diinjak-injak seperti ini. Memindahkan bunga dari pot satu ke pot yang lain sudah. Menanam rumput yang pertumbuhannya kurang baik sudah juga. Nah, ini nih yang merusak pemandangan bunga-bunga aku ini nih. Ternyata udah tinggi-tinggi. Oke, langsung aja kita pangkas-pangkas biar agak enakan dikit lah ya dilihatnya.
Nah ini ternyata ada bunga dahlia aku yang tumbuh subur ya, bagus, tapi belum berbunga. Oke, kita tunggu bunganya nanti ya. Oke, kita lanjut aja, kita siapin. Di sini aku bawa gunting dan aku mau mulai menggunting-gunting dan aku bentuk. Ini mau dibentuk apa ya kira-kira? Ayo kita lihat aja nanti ini bentuknya seperti apa. Ngomong-ngomong otodidak aja gitu ya, gimana caranya membentuk bunga-bunga ini biar bisa terbentuk sesempurna mungkin, secantik mungkin. Oke, di sini aku belajar ya Bun, jangan dihujat. Pokoknya di sini aku sangat senang banget ya membentuk bunga-bunga yang seperti ini. Jadi rasanya itu kita sedang berkreasi dan ini tuh hal yang sangat menyenangkan buat aku di waktu luang kayak gini nih. Di waktu pas jam kosong seperti menunggu anak-anak pulang sekolah, menjemput sekolah kayak gitu. Ini biar gampang dan gak ribet, aku ngikutin bentuk yang lama aja ya. Pucuk merah ini dulu aku bentuk seperti bentuk bunga dolar ya. Aku terinspirasi dari bunga dolar ya. Cuma sayangnya bunga dolar itu mahal, jadi aku ganti menggunakan pucuk merah aja ya. Seindah dan secantik bunga dolar kan. Dan ini tuh sangat menyenangkan sekali pokoknya. Ini mudah banget ya, kayak kita bikin kreasi dan hasilnya itu sangat memuaskan ya untuk dilihat diri sendiri. Tapi entah ya kalau untuk dilihat orang lain. Mungkin jamet kali ya. Aku coba lihat-lihat dari segala sisi apakah sudah pas bentuknya atau amburadul. Wah, biarin aja lah ya, yang penting rapi aja, udah cukup itu. Dan teng tereng, ini dia hasilnya. Wow, menakjubkan sekali. Pokoknya biar kata orang gimana pun, kalau hasil sendiri adalah yang terbaik. Betul begitu guys. Wow. Oke, ngomong-ngomong lama banget yang ngurusin perbungaannya. Ingat, itu ikan-ikan belum dikasih makan. Duh, bisa-bisa kena semprot Pak Suami, jam segini belum dikasih makan. Udahlah, cepet-cepet langsung kita kasih makan dulu, takut ketahuan, waduh. Nah, kalau udah di sini nih. Cari posisi yang enak dulu, terus ngapain lagi sih? Ayo. Ini pasti mau main-main sama ikan dulu. Ini aku digigit-gigit kayak gini tuh lucu banget. Pokoknya gemes banget ini ikan-ikan aku ini, banyak jenisnya ya. Ada yang soa, ada tanco, dan selebihnya aku ya kurang tahu. Tapi ini tuh ikannya lucu-lucu banget ya kalau menurut aku. Pokoknya ini ada 17 ekor ikan di sini dan ini belum bertumbuh. Nanti kalau lama-kelamaan udah makin besar ini kolamnya pasti terlihat penuh dan ini lucu, gemes banget. Ayo dikasih makan ikannya, jangan main terus. Ini saking gemesnya ya, saking kayak ketagihan gitu ya. Kalau udah nyentuh sekali itu pengen nyentuh lagi. Ikan itu ya apa ya, ikan koi itu lembut banget ya, tekstur tubuhnya itu, kulitnya itu. Pokoknya ini bikin nagih ya, kalau udah nyentuh sekali pengen nyentuh lagi terus. Ini aku kasih makan ikan dan di sini jangan kaget ya. Ini di sini ada kejadian yang tak terduga loh. Aku ngasih makan ikan, terus aku ambil ikannya, terus aku saking gemesnya lalu dia loncat ke bawah dan stop kameranya. Tiba-tiba kameranya nggak on lagi, langsung berhenti aja. Jadi kelanjutannya nggak tahu. Padahal ini ikannya itu sampai ke bawah dan kayak kelepek-kelepek kayak gitu langsung. Untung aja aku cepet-cepet ambil langsung aku masukin lagi ke kolamnya. Alhamdulillah, ini pasti di kamera CCTV kelihatan deh sama Pak Su. Ya Allah, jangan bilang-bilang ya. Maafin ya Pak Su. Oke deh, cukup sekian video aku kali ini. Kita hijaukan bumi, yuk berkebun menanam yang indah-indah. Semoga video aku menghibur dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di A Day in My Life selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.